Ketika malam terasa sunyi dan mimpi tampak jauh, seorang anak bernama Aruna justru menemukan pintu menuju petualangan tak terbayangkan. Bersama sang dewa mimpi, ia menjelajahi dunia rahasia penuh harapan, ketakutan, dan keajaiban, membuktikan bahwa mimpi yang paling rapuh pun dapat menyelamatkan seluruh alam semesta imajinasi yang nyaris terlupakan oleh manusia. Aruna adalah seorang anak yang memiliki imajinasi sangat luas, namun justru membuatnya sering kesulitan untuk memejamkan mata setiap malam. Saat teman-temannya dengan mudah terlelap, Aruna justru berbaring sambil menatap langit-langit kamarnya, membayangkan berbagai hal yang belum pernah ia lihat. Ia sering bertanya-tanya bagaimana rasanya berjalan di dunia yang penuh cahaya, berbicara dengan makhluk dari bintang, atau mengunjungi tempat-tempat yang hanya ada dalam cerita. Rasa penasaran itu membuat pikirannya selalu sibuk, seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Ibunya sering membacakan dongeng sebelum tidur, tetapi begitu lampu dipadamkan, pikiran Aruna kembali melayang ke dunia yang tak ia kenal. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Angin berhembus lebih lembut melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma bunga malam yang menenangkan. Langit tampak sangat cerah, dan bulan bersinar lebih besar dari biasanya, seolah menggantung rendah di antara bintang-bintang yang berkelip. Cahaya bulan menyelinap masuk ke dalam kamar Aruna, menari-nari di atas dinding dan lantai kayu, menciptakan bayangan yang tampak hidup. Aruna yang masih terjaga menatap cahaya itu dengan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh malam. Ketika suasana kamar menjadi sangat tenang, Aruna tiba-tiba mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Suara itu tidak keras, namun terdengar jelas, seperti bisikan angin yang menyentuh telinga. "Aruna," panggil suara itu dengan nada hangat dan menenangkan. Aruna bangkit perlahan dari tempat tidurnya, menoleh ke kiri dan kanan, memastikan apakah orang tuanya memanggil. Namun rumah terasa sangat sunyi. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat, membuat jantung Aruna berdegup lebih cepat antara rasa takut dan rasa penasaran yang jauh lebih besar. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela perlahan berubah menjadi kilauan yang lebih terang, lalu berkumpul membentuk pusaran cahaya di tengah kamar. Aruna menatap dengan mata terbelalak, namun anehnya ia tidak merasa ingin berlari atau bersembunyi. Dari pusaran cahaya itu, perlahan muncul sosok yang bercahaya lembut, mengenakan jubah yang tampak seperti terbuat dari kabut berkilau. Wajahnya tampak tenang dan ramah, dengan mata yang bersinar seperti langit malam. Sosok itu melayang ringan di udara, dan ketika ia berbicara, suaranya terasa seperti alunan musik yang menenangkan hati. "Aku adalah sang dewa mimpi," ucap sosok itu dengan senyum lembut. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia memperhatikan Aruna yang selalu dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia lain. Sang dewa mimpi berkata bahwa tidak semua anak diberi kesempatan untuk menjelajahi negeri mimpi secara sadar, tetapi Aruna memiliki hati yang berani dan imajinasi yang kuat. Ia menawarkan sebuah perjalanan istimewa, petualangan menuju dunia-dunia yang hanya bisa dikunjungi melalui mimpi, tempat di mana batas antara kenyataan dan keajaiban menjadi sangat tipis. Aruna ragu sejenak, memandang tangannya sendiri, lalu menatap kembali sosok bercahaya di hadapannya. Perasaan takut masih tersisa, namun rasa penasaran dalam hatinya jauh lebih besar. Dengan langkah perlahan, ia turun dari tempat tidurnya dan mendekat ke arah sang dewa mimpi. Cahaya di sekitar kamar mulai berkilau lebih lembut, dan udara terasa hangat seperti pelukan yang menenangkan. Saat Aruna akhirnya mengulurkan tangan, sang dewa mimpi tersenyum, menandakan bahwa perjalanan luar biasa menuju belahan dunia lain akan segera dimulai, tepat saat malam semakin larut dan mata Aruna mulai terasa semakin berat oleh panggilan mimpi.
Tangan Aruna yang kecil dan hangat akhirnya menyentuh tangan sang dewa mimpi yang bercahaya lembut. Seketika, ruangan kamarnya mulai berubah perlahan seperti lukisan yang larut dalam cahaya bulan. Dinding kamar, lemari, meja belajar, bahkan tempat tidurnya seolah memudar menjadi butiran cahaya yang berterbangan. Aruna sempat menoleh ke belakang, mencoba memastikan bahwa semua itu benar-benar terjadi. Namun sebelum ia sempat bertanya, sang dewa mimpi menggenggam tangannya lebih erat, memberikan rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara di sekeliling mereka berubah menjadi ringan, seperti Aruna sedang berdiri di atas awan yang sangat lembut. Dari tengah kamar yang kini dipenuhi cahaya, muncul sebuah lingkaran besar yang berkilauan seperti cermin langit malam. Lingkaran itu dipenuhi bintang-bintang kecil yang bergerak perlahan, membentuk pola yang tidak pernah Aruna lihat sebelumnya. Setiap bintang berdenyut lembut, memancarkan warna biru, ungu, dan keemasan yang menari seperti napas semesta. Sang dewa mimpi menjelaskan bahwa itulah gerbang bintang, pintu menuju dunia-dunia yang hanya dapat dilalui oleh jiwa yang sedang bermimpi. Aruna menelan ludah, merasakan campuran rasa kagum dan gugup yang membuat dadanya berdebar. Ketika mereka melangkah mendekati gerbang itu, Aruna merasakan suara-suara aneh yang samar terdengar dari dalam pusaran bintang. Ia mendengar tawa anak-anak, nyanyian yang merdu, serta suara angin yang seolah membawa cerita dari tempat yang sangat jauh. Gerbang itu berdenyut seperti memiliki kehidupan sendiri, seolah sedang menunggu kedatangan mereka. Sang dewa mimpi menunduk sedikit dan berbisik bahwa setiap suara yang terdengar adalah serpihan mimpi dari makhluk di berbagai penjuru dunia. Dengan satu langkah perlahan, Aruna dan sang dewa mimpi memasuki gerbang bintang. Seketika tubuh Aruna terasa sangat ringan, seperti tidak memiliki berat sama sekali. Ia merasa dirinya melayang, berputar perlahan di antara bintang-bintang yang bergerak seperti aliran sungai cahaya. Rambutnya berkibar lembut meskipun tidak ada angin, dan perasaannya dipenuhi sensasi hangat yang membuatnya ingin tertawa sekaligus terdiam karena takjub. Ia melihat kilatan-kilatan cahaya yang memperlihatkan sekilas pemandangan aneh, kastil di langit, lautan bercahaya, dan makhluk-makhluk yang bentuknya sulit ia pahami. Perjalanan melalui gerbang bintang terasa seperti waktu berhenti. Aruna tidak tahu apakah mereka telah berjalan selama beberapa detik atau berjam-jam. Di sekelilingnya, gugusan bintang membentuk jalur berkelok seperti jalan rahasia yang hanya diketahui oleh sang dewa mimpi. Kadang jalur itu menyempit, membuat Aruna harus memegang jubah bercahaya sang dewa mimpi dengan lebih erat. Kadang jalur itu melebar, memperlihatkan galaksi kecil berputar perlahan seperti bunga yang sedang mekar di ruang kosong. Tiba-tiba, cahaya di depan mereka membesar dan menyilaukan. Aruna menutup matanya sesaat ketika mereka keluar dari pusaran bintang. Saat ia membuka mata kembali, ia mendapati dirinya berdiri di atas permukaan yang lembut seperti kapas, namun cukup kokoh untuk dipijak. Ia menatap ke sekeliling dan terengah kagum. Di hadapannya terbentang langit luas berwarna senja abadi, dengan pulau-pulau besar yang melayang bebas di udara, dihubungkan oleh jembatan cahaya yang berkelip seperti untayan permata. Pulau-pulau itu dipenuhi tanaman bercahaya yang daunnya berkilau seperti kristal. Air terjun mengalir dari tepi pulau, namun alirannya berubah menjadi serpihan bintang sebelum menyentuh kehampaan di bawahnya. Makhluk-makhluk kecil bercahaya berterbangan di udara, meninggalkan jejak cahaya seperti lukisan yang hidup. Aruna berjalan perlahan, takut jika semua ini hanyalah ilusi yang akan menghilang bila ia bergerak terlalu cepat. Sang dewa mimpi berdiri di sampingnya, tersenyum melihat kekaguman yang terpancar dari mata Aruna. Tak lama kemudian, beberapa makhluk bercahaya mendekati mereka.
Bentuk mereka menyerupai burung kecil, namun sayapnya terbuat dari cahaya transparan yang berdenyut lembut. Mereka mengitari Aruna dengan rasa ingin tahu, mengeluarkan suara seperti lonceng kecil yang berdering lembut. Salah satu dari mereka mendekat dan menyentuh ujung jari Aruna, membuat rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Sang Dewa Mimpi menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu adalah penjaga cahaya mimpi, yang bertugas menjaga keseimbangan dunia mimpi agar tetap damai. Namun tiba-tiba, salah satu penjaga cahaya mimpi mengeluarkan suara bernada cemas. Cahaya tubuhnya bergetar, dan makhluk-makhluk lain segera berkumpul membentuk lingkaran. Langit senja yang indah mulai berpendar lebih redup, seolah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan dunia itu. Aruna merasakan perubahan suasana yang membuat dadanya terasa sesak. Ia menoleh kepada Sang Dewa Mimpi, mencoba mencari penjelasan dari ekspresi tenang yang kini berubah sedikit serius. Sang Dewa Mimpi menatap jauh ke arah pulau paling besar yang melayang di kejauhan, tempat cahaya tampak berdenyut tidak stabil. Dengan suara lembut namun penuh makna, ia menjelaskan bahwa perjalanan Aruna bukan sekadar petualangan untuk melihat keajaiban, tetapi juga untuk memahami tanggung jawab menjaga mimpi agar tetap hidup. Ia kemudian mengajak Aruna melangkah menuju jembatan cahaya yang mengarah ke pulau tersebut. Dengan langkah perlahan dan hati yang dipenuhi rasa penasaran serta sedikit ketegangan, Aruna menyadari bahwa petualangannya di dunia mimpi baru saja benar-benar dimulai. Langkah Aruna terasa ringan namun penuh ketegangan saat ia dan Sang Dewa Mimpi berjalan melintasi jembatan cahaya yang menghubungkan pulau-pulau melayang. Setiap pijakan kaki Aruna memunculkan riak cahaya seperti air yang disentuh angin. Di bawah jembatan, kehampaan langit membentang luas, dipenuhi serpihan bintang yang bergerak perlahan seperti arus sungai yang tak terlihat. Semakin jauh mereka berjalan, cahaya di sekitar mereka mulai berubah menjadi warna kehijauan yang lembut, menandakan bahwa mereka sedang mendekati wilayah baru di dunia mimpi. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi sebuah hutan yang tampak sangat berbeda dari hutan manapun yang pernah Aruna bayangkan. Pepohonannya menjulang tinggi dengan batang yang berpilin seperti pahatan seni, dan daun-daunnya berkilau seperti kaca tipis yang memantulkan cahaya senja. Namun yang paling aneh adalah suara yang memenuhi udara. Hutan itu tidak sunyi, melainkan dipenuhi bisikan halus yang terdengar seperti percakapan yang berlangsung di antara dedaunan. Aruna merinding, merasakan bulu kuduknya berdiri ketika suara-suara itu terdengar seperti memanggil namanya. Sang Dewa Mimpi menjelaskan bahwa tempat itu dikenal sebagai hutan bisikan angin, sebuah wilayah di mana angin membawa cerita, kenangan, dan perasaan dari berbagai mimpi makhluk hidup. Setiap hembusan angin yang melewati hutan tersebut menyimpan pesan yang hanya dapat didengar oleh hati yang mau mendengarkan. Aruna menatap pepohonan dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut, sementara bisikan-bisikan lembut terus berputar di sekelilingnya seperti bayangan suara yang hidup. Saat mereka melangkah masuk ke dalam hutan, cahaya di sekitar mereka meredup, digantikan oleh kilauan lembut yang memancar dari daun-daun dan jamur bercahaya yang tumbuh di tanah. Udara terasa lebih dingin, namun juga menenangkan. Aruna mulai mendengar suara-suara yang lebih jelas, tawa anak kecil, tangisan yang samar, dan alunan lagu yang terdengar sangat jauh. Suara-suara itu bercampur menjadi harmoni yang aneh, membuat Aruna merasa seperti sedang berdiri di tengah lautan kenangan yang tak terlihat. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergetar dan suara bisikan berubah menjadi lebih keras. Pepohonan tampak bergerak perlahan, seolah mencoba berkomunikasi dengan Aruna. Salah satu cabang pohon melengkung mendekat, dan dari dalam batangnya muncul cahaya lembut yang membentuk wajah samar. Wajah itu tampak tua namun penuh kebijaksanaan.
Dengan suara yang terdengar seperti gesekan daun, pohon itu berbicara, menyambut kedatangan Aruna sebagai tamu langka yang mampu mendengar bahasa angin. Pohon tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan hutan bisikan angin mulai terganggu. Banyak pesan mimpi yang tersesat dan tidak sampai kepada pemiliknya. Akibatnya, beberapa makhluk di dunia nyata mulai kehilangan harapan, sementara sebagian lainnya terjebak dalam mimpi yang tidak pernah selesai. Aruna mendengarkan dengan saksama, merasakan beban cerita yang disampaikan oleh pohon itu. Ia menoleh kepada sang dewa mimpi, berharap mendapat penjelasan lebih lanjut. Sang dewa mimpi mengangguk perlahan dan mengatakan bahwa hutan ini adalah tempat penting yang menjaga aliran cerita dan perasaan dalam mimpi. Jika bisikan angin berhenti, maka dunia mimpi bisa menjadi sunyi dan kehilangan maknanya. Ia meminta Aruna untuk mencoba mendengarkan angin dengan lebih dalam, karena hanya hati yang tulus yang dapat menemukan pesan mimpi yang hilang. Aruna menutup matanya perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh rasa takut dan keraguan. Dalam keheningan itu, Aruna mulai mendengar satu suara yang berbeda dari yang lain. Suara itu terdengar sangat lemah, seperti nyanyian yang hampir padam. Ia mengikuti arah suara tersebut, berjalan melewati akar-akar pohon yang melengkung seperti lorong alami. Semakin jauh ia melangkah, cahaya hutan menjadi semakin redup, dan bisikan angin berubah menjadi desahan yang penuh kesedihan. Akhirnya, Aruna menemukan sebuah daun besar bercahaya redup yang bergetar pelan di tanah. Ketika Aruna menyentuh daun tersebut, ia melihat bayangan mimpi seorang anak kecil yang tampak tersesat di dalam kabut gelap. Anak itu duduk sendirian, memeluk lututnya, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Aruna merasakan kesedihan yang dalam menyentuh hatinya. Dengan dorongan keberanian yang baru ia temukan, Aruna berbisik lembut kepada daun itu, mencoba mengingat kembali lagu yang pernah dinyanyikan ibunya sebelum tidur. Suaranya gemetar pada awalnya, namun perlahan menjadi lebih stabil. Keajaiban terjadi ketika nyanyian Aruna menyatu dengan hembusan angin. Cahaya daun itu perlahan kembali bersinar terang, dan bayangan anak kecil dalam mimpi mulai tersenyum sebelum menghilang menjadi serpihan cahaya. Hutan di sekeliling mereka bergetar lembut, dan bisikan angin berubah menjadi melodi yang menenangkan. Sang dewa mimpi menatap Aruna dengan bangga, menyadari bahwa anak itu telah berhasil membantu mengembalikan salah satu pesan mimpi yang hilang. Namun jauh di dalam hutan, bayangan samar masih bergerak di antara pepohonan, menandakan bahwa gangguan dalam dunia mimpi belum sepenuhnya berakhir, dan perjalanan Aruna masih akan dipenuhi tantangan yang lebih besar. Melodi lembut yang muncul dari hutan bisikan angin perlahan mereda, namun suasana di sekitar Aruna masih dipenuhi getaran keajaiban yang tersisa. Daun-daun bercahaya kembali bersinar terang, dan bisikan angin berubah menjadi suara yang damai. Namun sang dewa mimpi tampak menatap ke arah langit dengan ekspresi yang lebih serius daripada sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa pesan mimpi yang tersesat tidak hanya terjadi di hutan, tetapi juga telah menyebar ke wilayah lain di dunia mimpi. Salah satu tempat yang paling terdampak adalah lautan awan, wilayah luas tempat mimpi-mimpi beristirahat sebelum kembali kepada pemiliknya. Sang dewa mimpi mengajak Aruna meninggalkan hutan melalui jalur cahaya yang terbentuk dari hembusan angin. Jalur itu melayang perlahan membawa mereka menuju tepi pulau yang menghadap lautan luas berwarna perak. Dari kejauhan, Aruna melihat hamparan awan yang membentang seperti samudera tanpa batas. Awan-awan itu bergulung seperti ombak, berkilauan dengan warna keperakan, kebiruan, dan kadang-kadang berpendar keemasan. Pemandangan itu membuat Aruna terpukau sekaligus merasa kecil di hadapan luasnya dunia mimpi. Ketika mereka melangkah ke atas permukaan awan,
Aruna terkejut karena awan itu terasa lembut namun cukup kuat menopang tubuhnya. Setiap langkah menciptakan gelombang halus yang menyebar seperti riak air. Angin berhembus membawa aroma manis yang menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, Aruna merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa bagian awan tampak berputar tidak teratur, seperti ombak yang kehilangan arah. Cahaya lembut yang biasanya menyelimuti lautan awan juga terlihat berpendar redup di beberapa tempat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemuruh lembut, seperti gelombang besar yang bergerak perlahan. Awan-awan mulai bergulung lebih cepat, menciptakan pusaran besar yang memancarkan kilatan cahaya tak stabil. Dari tengah pusaran itu muncul sosok raksasa yang terbentuk dari awan tebal dan kilauan cahaya biru. Sosok itu memiliki mata yang bersinar seperti kilat yang tertahan, dan suaranya bergema seperti guruh yang jauh. Ia adalah penjaga ombak awan, makhluk kuno yang bertugas menjaga keseimbangan arus mimpi di lautan tersebut. Penjaga ombak awan menatap sang dewa mimpi dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ia menjelaskan bahwa banyak mimpi yang seharusnya kembali kepada pemiliknya justru terjebak di dalam pusaran awan. Tanpa mimpi-mimpi itu, beberapa makhluk di dunia nyata akan kehilangan ketenangan tidur mereka. Bahkan lebih buruk lagi, mimpi yang terperangkap dapat berubah menjadi bayangan kelam jika terlalu lama tersesat. Aruna mendengarkan dengan napas tertahan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar petualangan, tetapi juga misi penting. Sang Dewa Mimpi meminta Aruna untuk membantu, karena hanya jiwa yang memiliki empati dan keberanian yang mampu menenangkan mimpi-mimpi yang kacau. Penjaga ombak awan kemudian mengangkat tangannya yang besar, menciptakan jalur awan spiral yang mengarah langsung ke pusat pusaran. Jalur itu bergetar hebat, seolah menolak siapapun yang mencoba mendekat. Aruna menatap jalur itu dengan rasa takut yang jelas terlihat di wajahnya. Namun ia mengingat kembali anak kecil yang berhasil ia bantu di hutan sebelumnya. Perlahan, ia menguatkan tekadnya. Saat Aruna melangkah memasuki jalur spiral, angin di sekelilingnya berubah menjadi lebih kencang. Ia harus berpegangan pada jubah sang dewa mimpi agar tidak tersapu arus awan. Kilatan cahaya muncul di sekeliling mereka, menampilkan potongan-potongan mimpi yang terperangkap, anak-anak yang berlari di padang bunga, keluarga yang tertawa di rumah hangat, dan petualang yang menjelajahi dunia yang belum dikenal. Namun gambaran-gambaran itu tampak retak dan terpecah, seolah kenangan yang mulai dilupakan. Ketika mereka mencapai pusat pusaran, Aruna melihat bola cahaya besar yang berdenyut tidak stabil. Bola itu memancarkan suara campur aduk antara tawa, tangisan, dan bisikan ketakutan. Aruna merasakan tekanan aneh di dadanya, seolah semua perasaan itu mencoba masuk ke dalam dirinya. Sang Dewa Mimpi menenangkannya dan meminta Aruna untuk melakukan hal yang sama seperti di hutan bisikan angin, mendengarkan dengan hati, bukan dengan rasa takut. Dengan tangan gemetar, Aruna mendekati bola cahaya tersebut. Ia memejamkan mata dan mulai mengingat cerita-cerita bahagia yang pernah ia dengar dari keluarganya. Ia membayangkan pelukan ibunya, suara tawa ayahnya, dan kenangan bermain bersama teman-temannya. Perasaan hangat itu perlahan mengalir keluar dari dirinya, berubah menjadi cahaya lembut yang menyelimuti bola mimpi yang kacau. Gelombang awan di sekeliling mereka mulai melambat, dan suara-suara yang kacau berubah menjadi harmoni yang menenangkan. Bola cahaya itu akhirnya meledak menjadi ribuan serpihan mimpi yang melayang kembali ke langit, masing-masing bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Lautan awan perlahan kembali tenang, dan warna-warna lembut kembali menyelimuti cakrawala mimpi. Penjaga ombak awan menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada Aruna, sementara sang dewa mimpi menatap anak itu dengan kebanggaan yang semakin dalam.
Namun jauh di cakrawala lautan awan, bayangan gelap tampak bergerak perlahan, seolah mengamati setiap langkah Aruna. Tanpa Aruna sadari, perjalanan menuju dunia mimpi berikutnya akan membawa mereka lebih dekat pada misteri besar yang mulai mengganggu keseimbangan seluruh negeri mimpi. Lautan awan kini kembali tenang, bergulung lembut seperti samudera yang tertidur di bawah cahaya senja mimpi. Serpihan mimpi yang telah diselamatkan Aruna berpendar di langit seperti hujan bintang yang perlahan menghilang ke kejauhan. Namun meskipun suasana tampak damai, Aruna tidak dapat menghilangkan perasaan aneh yang mengendap di hatinya. Ia masih mengingat bayangan gelap yang terlihat bergerak di cakrawala. Sang Dewa Mimpi menyadari kegelisahan itu, lalu menjelaskan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang menyimpan jawaban dari banyak gangguan yang mulai muncul, kota kenangan yang bersinar. Perjalanan menuju kota itu dilakukan melalui jalur cahaya yang terbentuk dari serpihan mimpi yang baru saja diselamatkan. Jalur tersebut berkilau seperti jalan yang dipenuhi pecahan kristal memori. Saat mereka berjalan, Aruna melihat potongan-potongan kenangan yang melayang di sekitar mereka. Seorang anak yang belajar berjalan, keluarga yang berkumpul di meja makan, hingga seseorang yang menatap langit malam dengan harapan besar. Setiap kenangan memancarkan cahaya yang berbeda, membuat Aruna merasakan berbagai emosi yang bercampur menjadi satu. Tak lama kemudian, di kejauhan muncul pemandangan yang membuat Aruna menahan napas. Sebuah kota megah berdiri di atas pulau melayang yang jauh lebih besar dari pulau lain yang pernah ia lihat. Bangunan-bangunannya tampak seperti menara kristal yang memancarkan cahaya lembut dari dalam. Jalan-jalan kota bersinar seperti sungai cahaya, sementara jembatan-jembatan transparan menghubungkan berbagai menara yang menjulang ke langit mimpi. Seluruh kota itu berpendar dengan warna keemasan, seperti matahari yang tak pernah tenggelam. Saat mereka memasuki gerbang kota, Aruna merasakan sensasi hangat yang menyelimuti tubuhnya. Gerbang itu terbuat dari cahaya kenangan yang terus berubah bentuk, menampilkan potongan cerita dari berbagai kehidupan. Sang Dewa Mimpi menjelaskan bahwa kota kenangan adalah tempat di mana semua kenangan bahagia disimpan dan dijaga. Kenangan-kenangan itu menjadi sumber kekuatan bagi mimpi dan harapan makhluk di dunia nyata. Jika kenangan mulai memudar, maka mimpi juga akan kehilangan cahayanya. Di tengah kota, mereka disambut oleh penjaga kenangan, makhluk bercahaya yang bentuknya menyerupai manusia dengan tubuh yang terbuat dari serpihan cahaya memori. Wajahnya tampak tenang namun menyimpan kesedihan yang samar. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, banyak kenangan yang mulai kehilangan sinarnya. Beberapa menara di kota bahkan mulai meredup, menandakan bahwa kenangan tersebut perlahan dilupakan oleh pemiliknya di dunia nyata. Penjaga kenangan kemudian membawa Aruna dan Sang Dewa Mimpi menuju salah satu menara yang cahayanya hampir padam. Saat Aruna mendekat, dinding menara berubah menjadi permukaan transparan yang menampilkan kenangan seorang anak yang dulu selalu tertawa bersama keluarganya. Namun kenangan itu kini tampak retak, seperti kaca yang hampir pecah. Suara tawa yang dahulu ceria terdengar jauh dan samar, seolah tenggelam dalam kabut kesedihan. Aruna merasakan dadanya terasa berat melihat perubahan itu. Sang Dewa Mimpi menjelaskan bahwa kenangan dapat memudar ketika seseorang melupakan kebahagiaan yang pernah ia miliki atau tenggelam dalam kesedihan yang terlalu lama. Jika terlalu banyak kenangan yang hilang, dunia mimpi akan kehilangan keseimbangan. Ia meminta Aruna untuk mencoba menghidupkan kembali kenangan tersebut dengan cara yang hanya dapat dilakukan oleh hati yang penuh empati. Aruna ragu, merasa tugas itu jauh lebih sulit daripada menyelamatkan mimpi yang tersesat. Dengan langkah perlahan, Aruna mendekati menara yang redup. Ia menatap kenangan yang retak itu, lalu memejamkan matanya.
Ia mencoba membayangkan bagaimana rasanya kehilangan momen bahagia, lalu mengingat semua kenangan indah yang pernah ia alami sendiri. Aruna membiarkan perasaan hangat dari kenangan-kenangan itu mengalir melalui dirinya. Perlahan, ia menyentuhkan tangannya ke dinding menara yang dingin dan redup. Cahaya lembut mulai muncul dari tangan Aruna, merambat ke seluruh menara seperti aliran air yang menghidupkan tanah kering. Retakan pada kenangan perlahan menyatu kembali. Suara tawa yang dulu samar kini terdengar jelas, memenuhi udara dengan kehangatan yang menenangkan. Menara yang hampir padam itu kembali bersinar terang, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Penjaga kenangan menatap Aruna dengan rasa terima kasih yang mendalam, sementara cahaya kota tampak berpendar lebih kuat. Namun saat cahaya kota kembali bersinar, bayangan gelap tiba-tiba muncul di langit di atas menara tertinggi. Bayangan itu bergerak seperti asap pekat yang hidup, mengamati kota dengan keheningan yang menakutkan. Sang Dewa Mimpi menatap bayangan tersebut dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa gangguan di dunia mimpi bukan sekadar kejadian acak, melainkan pertanda munculnya kekuatan misterius yang mencoba menghapus mimpi dan kenangan sekaligus. Aruna menatap langit dengan perasaan campur aduk antara takut dan tekad, tanpa menyadari bahwa perjalanan berikutnya akan membawanya menghadapi rahasia terbesar di negeri mimpi. Bayangan gelap yang menggantung di langit kota kenangan perlahan memudar, namun jejak kehadirannya meninggalkan suasana yang tidak lagi sepenuhnya damai. Cahaya kota masih bersinar, tetapi Aruna dapat merasakan kegelisahan yang merayap di udara, seperti getaran halus yang sulit dijelaskan. Sang Dewa Mimpi menatap langit yang perlahan kembali tenang, lalu mengajak Aruna melanjutkan perjalanan. Ia menjelaskan bahwa untuk memahami ancaman yang mulai muncul, mereka harus menuju tempat yang menyimpan rahasia perjalanan mimpi dari masa ke masa, gunung waktu yang berputar. Perjalanan menuju gunung tersebut membawa mereka melewati lorong cahaya yang berubah-ubah warna, menampilkan potongan waktu yang terus bergerak. Aruna melihat bayangan masa lalu yang melintas seperti lukisan hidup, peradaban yang berkembang, anak-anak yang tumbuh dewasa, dan mimpi-mimpi yang lahir dari harapan sederhana. Semakin jauh mereka berjalan, cahaya lorong berubah menjadi warna perak kebiruan, dan udara terasa lebih dingin serta berat, seolah mereka sedang melangkah menuju wilayah yang dijaga oleh kekuatan kuno. Di kejauhan, gunung waktu mulai terlihat. Gunung itu menjulang tinggi hingga menembus langit mimpi, dengan puncak yang berputar perlahan seperti jarum jam raksasa. Permukaan gunung dipenuhi lingkaran cahaya yang terus bergerak, menampilkan gambaran masa lalu, masa kini, dan masa depan secara bersamaan. Setiap putaran memancarkan suara dentingan lembut yang terdengar seperti detak waktu itu sendiri. Pemandangan itu membuat Aruna merasa kagum sekaligus kecil di hadapan kekuatan yang begitu besar. Saat mereka mendekati kaki gunung, tanah di sekitar mereka tampak seperti kaca transparan yang menampilkan aliran waktu di bawahnya. Aruna dapat melihat bayangan dirinya yang lebih kecil sedang belajar berjalan, lalu melihat dirinya di masa kini berdiri di samping Sang Dewa Mimpi. Bahkan sesekali ia melihat bayangan samar dirinya yang lebih dewasa berdiri di tempat yang tidak ia kenali. Aruna gemetar melihat gambaran tersebut, merasa seperti sedang menatap kemungkinan masa depan yang belum pasti. Penjaga gunung waktu muncul dari lingkaran cahaya yang berputar di lereng gunung. Ia adalah makhluk tinggi yang tubuhnya tersusun dari serpihan jam pasir bercahaya, dengan wajah yang terus berubah menampilkan berbagai usia. Suaranya bergema seperti ribuan detik yang berdentang bersamaan. Penjaga itu menyambut Sang Dewa Mimpi dengan hormat, lalu menatap Aruna dengan rasa ingin tahu yang dalam. Ia menjelaskan bahwa aliran waktu dalam dunia mimpi mulai terganggu, membuat beberapa mimpi terjebak antara masa lalu dan masa depan.
Sang Dewa Mimpi meminta izin agar Aruna dapat melihat inti gunung waktu, tempat di mana aliran waktu mimpi dijaga. Penjaga gunung waktu mengangguk, namun memperingatkan bahwa siapapun yang memasuki jalur waktu harus siap menghadapi kenangan dan kemungkinan masa depan yang mungkin menakutkan. Aruna merasakan rasa takut yang jauh lebih besar dibandingkan petualangan sebelumnya. Namun ia menyadari bahwa setiap perjalanan yang ia lalui selalu mengajarkannya sesuatu yang berharga. Mereka mulai mendaki jalur spiral yang mengelilingi gunung. Setiap langkah membawa Aruna melewati lapisan waktu yang berbeda. Ia melihat kenangan makhluk-makhluk yang pernah bermimpi besar namun kehilangan harapan. Ia juga melihat mimpi-mimpi yang berhasil mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun semakin tinggi mereka mendaki, gambaran yang muncul semakin kacau. Waktu tampak berputar tidak beraturan, memperlihatkan potongan mimpi yang terpecah dan bercampur menjadi bayangan yang sulit dipahami. Di tengah pendakian, Aruna tiba-tiba terpisah dari sang Dewa Mimpi ketika jalur waktu bergetar hebat. Ia terseret masuk ke dalam lingkaran cahaya yang menampilkan masa lalunya sendiri. Ia melihat dirinya duduk sendirian di kamar, merasa kesepian saat tidak ada yang memahami imajinasinya. Aruna merasakan kembali kesedihan yang pernah ia rasakan, membuat hatinya terasa berat. Ia hampir tenggelam dalam kenangan itu hingga ia mengingat semua petualangan yang telah ia lalui dan keberanian yang telah ia temukan. Dengan napas gemetar, Aruna berusaha melangkah keluar dari lingkaran waktu tersebut. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak harus menjadi beban, melainkan bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya. Ketika ia menerima kenangan itu dengan hati yang tenang, lingkaran cahaya mulai stabil. Jalur waktu yang kacau perlahan kembali tersusun, dan Aruna melihat sang Dewa Mimpi berdiri menunggunya di jalur berikutnya dengan senyum penuh kebanggaan. Saat mereka mencapai puncak gunung waktu, mereka melihat inti cahaya yang berputar perlahan, memancarkan aliran waktu yang kembali stabil. Namun di balik cahaya tersebut, bayangan gelap tampak bersembunyi, mengintai seperti makhluk yang menunggu saat yang tepat untuk muncul. Sang Dewa Mimpi menatap bayangan itu dengan ekspresi serius, menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi semakin dekat dengan pusat negeri mimpi. Aruna menatap bayangan tersebut dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi di dalam hatinya tumbuh keberanian baru. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang menjelajah mimpi, tetapi juga tentang menjaga harapan dari ancaman yang berusaha menghapusnya selamanya. Cahaya inti gunung waktu berputar perlahan, memancarkan kilauan lembut yang menyinari langit mimpi. Namun di balik cahaya itu, bayangan gelap yang selama ini hanya terlihat sekilas kini mulai bergerak dengan lebih jelas. Bayangan tersebut tidak memiliki bentuk pasti, melainkan berubah-ubah seperti kabut pekat yang hidup. Udara di sekitar puncak gunung tiba-tiba menjadi dingin dan berat, membuat Aruna merasakan tekanan aneh yang menjalar hingga ke dalam dadanya. Sang Dewa Mimpi berdiri di sampingnya dengan sikap waspada, menatap bayangan itu seolah sudah lama mengenalnya. Perlahan, bayangan gelap itu meluas dan membentuk sosok tinggi yang menjulang seperti menara kegelapan. Dari dalam kabut hitam itu muncul dua cahaya redup menyerupai mata yang memancarkan kesedihan dan kemarahan sekaligus. Suara makhluk itu bergema seperti bisikan ribuan mimpi yang terlupakan. Ia menyebut dirinya bayangan ketakutan, makhluk yang lahir dari mimpi yang hancur, harapan yang padam, dan kenangan yang sengaja dilupakan oleh pemiliknya di dunia nyata. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti menyentuh bagian hati Aruna yang paling rapuh. Bayangan ketakutan mulai mengelilingi Aruna perlahan, memunculkan gambaran-gambaran menakutkan dari pikirannya sendiri. Aruna melihat dirinya sendirian tanpa keluarga, kehilangan teman, bahkan kehilangan kemampuan untuk bermimpi.
Gambaran itu terasa sangat nyata, membuat napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba menutup mata, tetapi bayangan itu justru semakin jelas di dalam pikirannya. Rasa takut yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya muncul seperti badai yang tidak bisa ia kendalikan. Sang Dewa Mimpi mencoba melindungi Aruna dengan cahaya lembut yang memancar dari jubahnya. Namun bayangan ketakutan tertawa pelan, menjelaskan bahwa kekuatannya tidak berasal dari dunia mimpi semata, melainkan dari ketakutan yang hidup di dalam hati setiap makhluk. Cahaya Sang Dewa Mimpi mulai bergetar, menandakan bahwa kekuatan itu tidak cukup untuk mengusir bayangan tersebut sepenuhnya. Aruna menyadari bahwa untuk pertama kalinya, Sang Dewa Mimpi tidak dapat melindunginya sendirian. Bayangan ketakutan kemudian memunculkan kenangan Aruna yang paling ia hindari, malam-malam ketika ia merasa berbeda dari anak-anak lain karena imajinasinya yang terlalu liar. Ia mendengar kembali suara orang-orang yang pernah meremehkan mimpinya, membuat hatinya terasa semakin kecil. Bayangan itu mencoba meyakinkan Aruna bahwa mimpi hanyalah ilusi yang akan menghilang seiring waktu. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti rantai yang mengikat keberanian Aruna. Aruna terjatuh berlutut, memegang dadanya yang terasa sesak oleh perasaan takut dan sedih yang bercampur menjadi satu. Ia hampir percaya pada kata-kata bayangan ketakutan. Namun di tengah kegelapan itu, ia mulai mengingat perjalanan yang telah ia lalui, anak kecil yang berhasil ia bantu di hutan bisikan angin, mimpi yang ia selamatkan di lautan awan, serta kenangan bahagia yang ia hidupkan kembali di kota kenangan. Ingatan-ingatan itu muncul seperti cahaya kecil yang menembus kabut gelap. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Aruna berdiri perlahan. Ia menatap bayangan ketakutan dengan mata yang masih dipenuhi air mata, tetapi juga memancarkan tekad yang kuat. Ia mengatakan bahwa ketakutan memang ada, tetapi ketakutan tidak selalu berarti kelemahan. Ia menjelaskan bahwa setiap mimpi, kenangan, dan harapan justru menjadi lebih berharga karena pernah menghadapi ketakutan. Suara Aruna awalnya bergetar, namun semakin lama terdengar semakin mantap. Cahaya lembut mulai memancar dari tubuh Aruna, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya hangat seperti sinar matahari pagi. Cahaya itu tidak menyerang bayangan ketakutan, melainkan menyentuhnya dengan perlahan. Bayangan tersebut bergetar, dan untuk pertama kalinya, Aruna melihat kilatan kesedihan di dalam wujud gelap itu. Bayangan ketakutan mulai mengecil, seolah kehilangan kekuatan ketika dihadapkan pada keberanian yang lahir dari penerimaan. Namun bayangan ketakutan tidak sepenuhnya menghilang. Ia berubah menjadi sosok yang lebih kecil dan tenang, lalu berbicara dengan suara yang jauh lebih lembut. Ia mengakui bahwa dirinya tidak diciptakan untuk menghancurkan mimpi, melainkan sebagai pengingat bahwa mimpi harus dijaga dengan keberanian. Setelah mengatakan hal itu, bayangan tersebut perlahan larut menjadi serpihan kabut yang terserap kembali ke dalam aliran waktu di gunung waktu. Keheningan kembali menyelimuti puncak gunung. Cahaya inti waktu bersinar lebih terang daripada sebelumnya, menandakan bahwa keseimbangan dunia mimpi telah pulih. Sang Dewa Mimpi menatap Aruna dengan kebanggaan yang mendalam, menyadari bahwa anak itu telah melewati ujian terberat dalam perjalanannya. Namun ia juga mengatakan bahwa setiap perjalanan harus memiliki akhir. Aruna menatap langit mimpi yang luas dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa petualangannya hampir selesai, dan perjalanan terakhirnya akan membawanya kembali ke dunia nyata, tempat di mana ia harus menjaga mimpinya dengan caranya sendiri.